Saudara, upaya identifikasi korban meninggal akibat tragedi di Mina terkesan berjalan lambat. Dan untuk mengetahui apa saja permasalahannya, kita bergabung dengan rekan kami Firza Radwitami di kantor Kementerian Agama di Jakarta. Selamat siang, Firza. Ini sudah 82 anggota jamaah haji yang dikabarkan masih hilang. Lalu bagaimana penanganan di sana oleh pemerintah? Dalam hal ini adalah Kementerian Agama untuk segera mencari jemaah yang hilang dan juga identifikasi korban yang meninggal di sana. Ya, sejumlah kalangan Glory memang menyatakan bahwa proses penanganan dan juga identifikasi yang dilakukan pemerintah Arab Saudi terkait dengan jumlah korban yang ada dari insiden desakan di Mina ini cenderung lambat atau penanganannya atau identifikasinya tidak dilakukan secara segera. Namun terkait dengan hal ini, tadi kami sempat mewawancarai pihak dari Kementerian Agama. Dari Kabak Informasi Haji, Afan Rangkuti menyatakan bahwa proses identifikasi dan juga penanganan dari pemerintah Arab Saudi terhadap korban yang terkait dengan insiden kecelakaan di Mina ini memegang prinsip kehati-hatian agar tidak ada kesalahan dalam pemberian informasi kepada publik, utamanya adalah kepada keluarga korban, karena dikhawatirkan nantinya akan berdampak juga pada sisi psikologis dari keluarga korban. Dan hingga saat ini ada 41 warga negara Indonesia yang merupakan jemaah haji di Tanah Suci wafat akibat insiden dari desakan yang ada di Mina. Selain itu juga ada 10 warga negara Indonesia yang sedang dilakukan perawatan intensif karena mengalami luka-luka, dan 82 jemaah haji lainnya masih belum kembali ke pemondokan. Berikut kami akan berikan pernyataan lengkap dari Kabak Informasi Haji Kementerian Agama, Afan Rangkuti. Pemerintah dalam hal ini berpegang teguh kepada prinsip kehati-hatian. Jadi seluruh tentang identifikasi ini dilakukan dengan cara seksama yang berbasis kepada validitas yang berdasarkan kepada fakta dan kenyataan. Jadi artinya pemerintah dalam hal ini berprinsip pada kehati-hatian di dalam mempublikasikan hal tersebut. Persimpangan yang menjadi tempat dari insiden desakan di Mina ini sebenarnya bukan jalur yang seharusnya dilewati oleh warga negara Indonesia untuk menuju Jumarat atau melempar jumroh. Namun ini merupakan jalur bagi warga negara asal Mesir, Afrika, dan juga Asia Selatan. Sementara warga negara Indonesia seharusnya melewati jalan dari King Fahd dan juga Muasim. Ada spekulasi bahwa warga negara Indonesia yang menjadi korban dari insiden desakan di Mina ini karena warga negara Indonesia tidak atau tersesat begitu pada saat melakukan atau akan melakukan lempar jumroh. Dan selain itu juga proses identifikasi juga cenderung sulit dilakukan karena ada sejumlah korban yang tidak memakai identitas atau gelang yang biasanya digunakan untuk para rombongan. Selain itu juga saudara, pada tahun ini, tepatnya pada musim haji, ini bukanlah satu-satunya insiden yang tercatat pada awal September lalu. Kita mengingat ada insiden jatuhnya mobil derek atau kren di Masjidil Haram yang mengakibatkan 111 warga atau calon jemaah haji wafat dan 331 calon jemaah haji lainnya mengalami luka-luka. Dan jika dilihat dalam skala yang lebih besar lagi dalam 40 tahun terakhir, setidaknya dari tahun 1975 kami mencatat ada 10 insiden besar di Tanah Suci yang mengakibatkan sekitar 3.000 calon jemaah haji ataupun jemaah haji wafat di Tanah Suci. Nantinya pemakaman dari korban terkait insiden di Mina ini tidak akan dilakukan di Indonesia, namun akan dilakukan di Arab Saudi. Kementerian Agama juga masih belum bisa menjamin ataupun memastikan apakah akan memfasilitasi keluarga korban untuk pergi menghadiri pemakaman korban insiden Mina di Tanah Suci. Demikian, Glory. Baik, terima kasih Firza, informasi Anda terkini dari Kementerian Agama.